Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat menonton videonya. Permasalahan di dalam karyawan kontrak atau pegawai kontrak, kita harus pahami dulu apa itu manfaatan atau benefit dalam konteks karyawan kontrak. Berarti segala sesuatu yang memang finansial ataupun non finansial. Sebagai contoh misalnya berbentuk uang ataupun mungkin non uang yang secara tidak langsung diterima oleh para pegawai, sebagai misalnya insentif bekerja di suatu organisasi atau mungkin perusahaan. Jadi di dalam manfaatan itu bukan hanya masalah berbentuk uang saja, bisa berbentuk non uang atau non finansial. Sebagai contoh misalnya tentang kesejahteraan atau mungkin tentang perlindungan sosial dan sebagainya. Sedangkan pelayanan merupakan suatu hal yang dalam melayani kegiatan atau kebutuhan yang hasilnya ditunjukkan untuk keinginan orang lain. Sebagai contoh misalnya dalam menilai pegawai, baik individu ataupun mungkin kelompok. Ya karena biasanya di dalam perusahaan itu kan kita tidak hanya bekerja individu, tidak hanya bekerja perorangan saja. Biasanya kita juga harus bekerja sebagai tim. Di dalam kegiatan tim itu juga mungkin kita butuhkan pelayanan, bukan hanya kita melayani atasan saja, bukan hanya kita melayani pemilik perusahaan, tapi kita juga sebagai karyawan perlu dilayani oleh perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya diberikan pelayanan tentang kesehatan, diberikan pelayanan tentang keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan sebagainya. Kemudian di dalam kemanfaatan ada beberapa yang biasanya memang diterima oleh kita sebagai pegawai. Yang pada umumnya perusahaan itu sudah harus, sebagai contoh misalnya harus memasukkan karyawan ke dalam beberapa program. Sebagai contoh misalnya ada dalam program asuransi dan sebagainya. Tapi sebelum aku membahas hal itu, saya akan sedikit menyinggung dulu. Sebagai karyawan, biasanya kita walaupun tidak bekerja, itu juga kita menerima manfaat. Menerima manfaat sebagai karyawan itu sendiri. Sebagai contoh misalnya, kita tidak masuk kerja karena misalnya absen, hamil, atau mungkin bagi pegawai perempuan, khususnya biasanya kan suka ada ini cuti hamil misalnya 1 bulan sebelum melahirkan dan mungkin 2 bulan setelah melahirkan. Jadi sesuai kesepakatan bersama atau mungkin sesuai di dalam peraturan perusahaan itu sendiri. Kemudian misalnya yang kedua yaitu bayaran ketika sakit. Bayaran ketika sakit gitu tetap dibayar. Di dalam perusahaan biasanya tidak pernah memotong gitu kan. Kalau misalnya kita sakit tidak pernah memotong untuk si karyawan itu sendiri. Sebagai contoh misalnya haknya atau gaji misalnya tunjangan, kemudian bayaran libur. Sebagai contoh mungkin misalnya hari-hari tanggal merah atau mungkin hari-hari dalam merayakan kemerdekaan misalnya, atau mungkin merayakan hari besar keagamaan. Sebagai contoh mungkin kalau untuk yang muslim misalnya Idul Fitri atau mungkin Idul Adha dan sebagainya. Kemudian asuransi pengangguran. Asuransi pengangguran ini dalam artian misalnya banyak contoh. Sebagai contoh seperti sekarang ini. Mungkin di masa pandemi itu karyawan tidak mungkin full bisa masuk kantor tiap hari. Pasti mungkin ada ada hal-hal yang memang harus dikerjakan, sebagai contoh misalnya di rumah. Walaupun dikerjakan di rumah tapi tetap harus menjalankan suatu tanggung jawab gitu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang sebelum ke yang tadi kita akan membahas juga tentang apa itu misalnya asuransi. Asuransi umumnya memang diberikan oleh perusahaan khususnya biasanya memang karyawan tetap atau mungkin karyawan yang sudah bekerja, bukan status karyawan tenaga harian atau mungkin karyawan kontrak sendiri. Walaupun memang ada beberapa perusahaan yang memberlakukan karyawan kontrak juga tetap ada yang memang diberikan asuransi. Tapi umum jarang sekali, khususnya perusahaan-perusahaan kecil, apalagi perusahaan-perusahaan di dalam pemerintah itu yang memberikan suatu asuransi. Karena memang asuransi itu adalah suatu alat untuk mengurangi resiko dalam menggabungkan sejumlah unit-unit yang memang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Jadi memang di dalam pemberian asuransi itu tujuannya tadi untuk memberikan perlindungan
perlindungan kepada individu atau mungkin kepada kelompok. Sebagai contoh mungkin misalnya tadi asuransi tentang kematian atau mungkin asuransi tentang kesehatan dan lain sebagainya. Karena memang di sini juga banyak contoh yang memang ditawarkan tentang asuransi itu sendiri, misalnya asuransi perawatan rumah sakit atau mungkin asuransi kesehatan, bahkan asuransi tentang kecacatan. Karena memang di dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Daerah khususnya pada pasal 24 apa? Jadi tadi seperti yang saya sebutkan ada asuransi tentang rumah sakit, kesehatan, kecacatan. Karena memang di dalam undang itu sudah menjadi suatu keharusan sebagai contoh misalnya ada dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang asuransi, bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Jadi pemegang polis itu ya kita sebagai misalnya peserta lah, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Kemudian pemanfaatan untuk isu pemberhentian karyawan. Jadi maksud dari pemanfaatan untuk isu pemberhentian karyawan itu sendiri, sebagai contoh sekarang pemerintah itu kan ada program di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada program yang memang jaminan kehilangan pekerjaan seperti itu. Jadi banyak yang memang program dikeluarkan oleh pemerintah, aturan-aturan yang memang tujuannya tadi misalnya untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan atau isu-isu tentang ketenaga kerja. Maksudnya ini adalah pemanfaatan yang memang diberikan setelah pegawai berhenti bekerja. Di antaranya misalnya jaminan sosial atau rencana pensiun. Program jaminan sosial memiliki 3 pemanfaatan, misalnya di antaranya pendapatan pada umur 62 tahun, pembayaran atas kematian, serta pemanfaatan berupa pembayaran untuk yang cacat. Kalau di Indonesia sendiri biasanya kita sebut jam sostek atau BPJS ketenagakerjaan lah. Itu adalah salah satu memang badan yang diamanahi pemerintah atau ditugaskan oleh pemerintah untuk mengatur tentang berbagai macam jaminan sosial untuk para pegawai. Sebagai contoh misalnya pegawai tetap, ASN atau mungkin non ASN. Itu biasanya memang dibawahi oleh BP Jam Sostek. Kalau untuk ASN dulu itu biasanya memang ada yang namanya, kalau saya tidak salah, ada yang namanya Askes. Terus ada lagi apalagi bagi masyarakat juga ada dulu itu jam Kesda, ada macam-macam pokoknya. Jadi memang tiap periode, tiap pemerintahan itu lain kebijakan, lain program, itu sudah hal yang biasa.